sebagai ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum belajar Ibu akan absen dulu ya. Baik, Bu. Ratna Nurjana Hadir, Bu. hadir. Anissa, Hadir, Bu. Eti Misyari Sakit, Bu. Nah, kita doakan teman kita semoga cepat sembuh ya, supaya bisa masuk sekolah. Miss Ayunda Hadir, Bu. hadir. Baiklah, sekarang udah pada tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum tahu, Bu. Baiklah, sebelum belajar Ibu akan kasih tetap semangat dulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini tetap semangat. Karena pagi itu harus kita awal dengan semangat supaya belajar itu bisa diresapi, bisa diamalkan untuk kedepannya. Coba misal Ibu bilang tepuk semangat. Semangat seperti itu ya. Baik, Bu. Sama-sama tepuk semangat. Semangat. Baiklah, alhamdulillah. Kalau semangat semua ya masih pagi ya anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar gotong royong. Udah pada tahu apa itu gotong royong? Kerjasama, Bu. Iya, selain apa yang ada yang lain? Gotong royong itu apa? Ada yang tahu gotong royong itu apa? Ayo, Bu. Ratna bilang itu gotong royong itu adalah kerjasama. Terus menurut Lilis apa gotong royong? Oke lah, tadi Kak Ratna bilang bahwa gotong royong itu kerjasama. Sekarang ada pendapat lain tentang gotong royong itu apa? Kerja bakti, Bu. Iya, jadi gotong royong itu berasal dari dua suku kata yang kata pertama itu gotong. Gotong itu artinya bekerja dan royong artinya bersama. Jadi jika satu kesatuan disimpulkan bahwa gotong royong itu adalah kerja sama. Paham? Paham, Bu. Tadi Ibu bilang apa? Gotong royong itu terdiri dari dua suku Kata. yang berasal dari Gotong dan gotong. royong. Gotong itu apa? Kerja. Kerja. Royong itu Sama. Jika disimpulkan gotong royong itu adalah Kerja sama. Baiklah. Udah pada tahu manfaat kita jika kita gotong royong itu apa sih manfaatnya? Nambah teman, Bu. Membantu sesama. Iya. Ada nggak yang lain manfaat dari gotong royong? Meningkatkan kebersamaan, Bu. Iya. Semuanya bagus jawabannya. Jadi Ibu jelaskan lagi ya. Manfaat dari gotong royong itu adalah menumbuhkan rasa sikap saling tolong menolong. Jadi kita ini kerjasama tuh. Jadi misalnya kerja bakti di lingkungan masyarakat, adanya gotong royong itu kita saling membantu. Jadi pekerjaan cepat selesai. Terus membina hubungan sosial. Maksud hubungan sosial tuh gimana, Bu? Maksudnya adalah interaksi antara tetangga kita sama kita. Misalnya kita, halo Lilis, kan itu termasuk interaksi kita terhadap tetangga kita. Itu termasuk hubungan sosial. Terus menciptakan rasa kebersamaan. Udah pada tahu rasa kebersamaan itu seperti apa? Rasa kebersamaan itu maksudnya adalah sama-sama. Misalnya kita bersihkan selokan. Jadi adanya kita bersihkan selokan tuh kita sama-sama yuk kita sama-sama bantu supaya selokan itu bersih seperti itu. Juga mempererat tali silaturahmi, ya. Mempererat tali silaturahmi itu seperti kita nih saling bersama-sama mengerjakan, misalnya mengerjakan paret tuh mau dibersihkan. Berarti kan saling berinteraksi kan antara sesama gitu. Artinya menghubungkan tentang mempererat tali silaturahmi seperti itu. Terus udah pada tahu jenis gotong royong itu. Jenis gotong royong itu ada bermacam-macam ya. Seperti jenis gotong royong itu ada bermacam-macam seperti kerja bakti. Terus ada selain kerja bakti apalagi anak-anak?
Misalnya kita membantu orang bencana, nah, itu namanya tanggap bencana. Misalnya ada orang bencana longsor, kita bantu, itu termasuk tanggap bencana. Tanggap bencana termasuk kita membantu orang yang terkena bencana longsor atau tsunami itu namanya tanggap bencana. Terus adanya kita musyawarah. Nah itu musyawarah itu seperti apa sih contoh musyawarah? Misalnya kita pemilihan ketua RT, nah itu kita harus musyawarah, kita harus saling bertukar pikiran. Apakah RT itu berhak dipilih untuk jadi RT kita atau tidak? Itu namanya musyawarah, saling bertukar pikiran. Terus juga musyawarah. Terus ada juga belajar bersama. Maksudnya gimana nih belajar bersama dan gotong royong nih? Jadi belajar bersama itu dan kerja kelompok. Jadi jangan sampai kita belajar bersama dalam arti kita gini, kita ulangan nyontek kawan, itu namanya bukan belajar bersama, itu menyontek hal yang tidak terpuji. Tidak boleh. Belajar bersama yang dimaksud di sini adalah kerja kelompok, saling bertukar pikiran, saling membantu. Misalnya kerjakan prakarya, maka sama-sama. Seperti kita tadi Ibu bilang kerjasama dalam pembuatan prakarya. Misalnya Ratna suka nggak gambarnya, Lili suka mewarnainya seperti itu. Termasuk bekerja sama. Ingat ya, kalau kita pas ulangan lihat kawan itu namanya kerjasama, itu namanya menyontek, tak boleh. Ya paham? Paham Bu Guru. Paham. Sekarang gotong royong itu ada nilai-nilainya. Apa yang kita terkandung dalam nilai gotong royong itu? Apa yang kita bisa simpulkan bahwa gotong royong itu memang bermanfaat untuk diri kita? Contohnya apa? Membersihkan. Nilainya Kak, nilainya itu adalah persatuan. Kenapa bisa persatuan? Karena adanya gotong royong, kita saling sama-sama membantu, saling tahu dalam artian kita tahu nih sama-sama gitu untuk mengerjakan suatu. Misalnya Pak, itu kita nih mau bersihkan selokan, sama-sama saling bersatu untuk bersihkan selokan supaya selokan itu cepat bersih dan pekerjaan juga cepat selesai. Kedua, kesatuan maksudnya gimana? Saling bersama-sama bersatu untuk melakukan menyelesaikan kegiatan itu, seperti itu. Terus sosialisasi. Kenapa sosialisasi yang dimaksud tadi itu? Nilainya bersosialisasi. Ada yang bisa tanggapi? Bersosialisasi. Pak, ada yang bisa menanggapi? Kenapa termasuk nilai bersosialisasi? Karena kita berinteraksi satu sama lain. Iya, pintar Kak Anissa. Jadi masuk bersosialisasi ini kita saling bersama-sama bertukar pikiran, berinteraksi sama teman kita. Jadi kan kita tahu nih teman kita nih, oh gini, nah, itu namanya termasuk bersosialisasi. Terus adanya sukarela. Jadi kita gotong royong itu tak boleh pamrih, tak boleh nanti kita ingat lagi, oh tadi aku udah bersihkan itu tuh, tak boleh macam itu termasuk sikap yang ria. Tak boleh, kita harus namanya sikap sukarela, yaitu kita ikhlas melakukannya, itu ikhlas. Kita membersihkan selokan ini untuk bersama-sama untuk daerah gang kita, untuk daerah komplek kita, supaya komplek kita pun nyaman, kan? Tidak ada bau-bau dari selokan. Paham? Paham Bu. Paham Bu. Paham ya. Terus adanya kekeluargaan. Apa sih yang dimaksud dengan kekeluargaan tuh? Ada yang bisa menanggapi? Ayo, apa dimaksud dengan itu kekeluargaan tuh? Seperti apa maksudnya kekeluargaan tuh? Jadi, Ibu jelaskan ya, maksud dari kekeluargaan itu adalah, walaupun kita tak tahu nih kan, satu gang kita ini kan berbagai macam nih. Ada yang sukunya misalnya Dayak, misalnya agamanya Kristen, Buddha. Kita kalau udah gotong royong kerjasama, tak memikirkan agama, suku, ras, tidak kita memikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah saling bersatu, saling kerjasama, saling berkeluarga, saling kekeluargaan, saling bersama-sama. Nah, ada kita bilang ini orang Kristen, tak boleh kita berteman. Nah, itu tak boleh tuh. Itu bukan termasuk kerja sama atau gotong royong. Paham sampai sini? Paham. Ibu minta contoh, misalnya Ibu berikan contoh dulu ya. Contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Contohnya seperti membersihkan kelas bersama-sama. Termasuk apa, Pi? Piket itu termasuk membersihkan
kelas bersama-sama. Itu termasuk gotong royong. Ada yang bisa angkat tangan lagi? Selain itu apa lagi kok di sekolah? Apa? Ada yang tahu angkat Membersihkan tangannya? halaman. Halaman apa tuh Kak? Halaman sekolah. Iya, membersihkan halaman sekolah itu termasuk sikap gotong royong. Kalau di lingkungan masyarakat apa Kak contohnya? Kerja bakti. Kerja bakti, betul. Iya, selokan. membersihkan selokan, misalnya membersihkan masjid. Kan biasa kalau di daerah kita ada masjid. Terus kita bisa memperbaiki rumah. Biasa kan ada yang rumah terkena bencana, kita saling gotong royong untuk membantu tetangga kita. Sampai sini paham kakak? Paham, Bu Guru. Oke, Ibu akan kasih contoh. Ini contoh gambar ada orang di sawah nih, rame-rame. Nganu apa kok di sawah ini nganu apa jadi? Padi lah, Bu. Padi. Ya, jadi dia lagi menanam padi. Jadi ini termasuk kegiatan gotong royong atau tidak? Gotong royong. Gotong royong. Apa? Kenapa dia masuk gotong royong? Ayo bisa jelaskan. Lilis, angkat tangan, maju ke depan. Jadi maju Kak. Kenapa dia bisa disebut gotong royong? Ini kan gambar sawah kan, Bu. Iya. Lalu ini ada beberapa orang, lebih dari satu orang. Jadi dia sama-sama membersihkan sawah, Bu. Membersihkan sawah punya orang bersama yang disebut gotong royong. Iya, dapat. Tepuk tangan untuk Kak ini. Oke, Ibu jelaskan lagi. Ini adalah kegiatan orang yang sedang menanam sawah. Bu, menanam sawah bukan orangnya pribadi, Bu. Coba lihat sini nih. Ini ada beberapa orang, sekelompok orang. Dia saling kerjasama untuk menanam apa? Padi. Kerjasama termasuk kegiatan gotong royong. Sampai sini paham? Paham, Bu. Terus Ibu mau kasih contoh soal. Misalnya gini, Ani membantu Ibu membuat. Ulang, dengarkan baik-baik. Ibu buat soal, tolong diangkat tangannya ya. Kalau yang tahu jawabannya ya, tolong fokus. Ini jawabannya adalah tentang kegiatan gotong royong di mana? Di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau di lingkungan sekitarnya. Iya. Ani dan Dino sedang membantu Ibu membuat kue. Ibu dan Dino dan Rani bersama-sama membuat kue tersebut. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan gotong royong di lingkungan Rumah. Keluarga. Iya, tepuk tangan tuh semuanya udah paham. Ingat ya, kalau udah Ibu membuat kue tuh berarti dia tuh tentang di rumah kan, kegiatan di rumah. Coba Ibu kasih contoh soal sekali lagi. Misalnya ayah dan kakak sedang membersihkan parit di depan gang. Warga pun saling membantu kakak dan ayah. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan gotong royong di lingkungan. Ada yang tahu? Masyarakat. Iya, pintar. Kenapa masyarakat? Karena diselokan depan gang, Bu. Iya, depan gang kan rame, gang bersama. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, kalau udah paham, Ibu akhiri ya. Jangan lupa besok Ibu kasih PR, nanti dibuka LKS halaman 17. Kerjakan pilihan gandanya 1 sampai 5 tentang kegiatan gotong royong. Udah dibuka LKS-nya? LKS-nya ini mana? Sudah. Baiklah, kalau sudah dibuka, dilipat bukunya. Kemudian pekan depan dikumpulkan 1 sampai 5 dikerjakan ya. Kerjakan secara mandiri, tidak boleh tidak boleh dikasih tahu oleh emaknya, bapak tak boleh. Lilis, Bu. Menyontek, Bu. Lilis, Bu. Ya, tidak boleh menyontek ya. Semoga apa yang Ibu kan ini kan saya sampaikan nih. Sampai sini ada yang kurang jelas tuh? Paham, Bu Guru. Paham, baiklah.
Sekian dari Ibu. Mohon maaf. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.